waktu kita lagi mau ganti baju buat olahraga, ada satu teman yang buka hijabnya dan langsung memasangkan ke Vero gitu. Iseng ya? Iseng, memasangkan ke Vero. Dia bilang, ih kamu cantik banget pakai hijab gitu, kamu lebih terlihat lebih anggun, lebih kalem gitu. Tapi Vero karena waktu itu takut kan, takut sama ayah, takut sama keluarga, jadi Vero bilang, enggak lah gitu, aku udah Katolik kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment. Nah, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like dan tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti dan paham isi video ini. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan kisahnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Veronica Oliviana Cesa. Panggil saja saya Veronica. Saya sekarang berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, semester 7. Sebelumnya kisah saya itu, saya benar-benar tidak menyukai Islam. Sama sekali tidak menyukai Islam. Dan pada awalnya itu, saat ibu saya, umi saya, beliau itu memutuskan untuk memasuki Islam. Beliau berkata kepada saya bahwa beliau takut meninggal dalam keadaan bukan Islam. Saat itu jujur saja saya sangat-sangat gak suka banget gitu. Terpukul. Ya, bahkan sampai saya membantah beliau. Kenapa sampai bunda ingin sekali ibarat masuk Islam gitu, mati dalam keadaan Islam. Dan dari situ saya melawan dia. Padahal waktu itu posisi kan kami masih Katolik. Dan memang di situ saya udah mulai tidak berbicara sama sekali dengan beliau. Sudah tidak berbicara sama sekali dengan beliau. Dan saya mulai membantah, saya mulai dengan kelakuan saya, sikap saya gitu. Beliau ngajak saya ngobrol, ngajak selayaknya seorang ibu dan anak. Tapi saya menolak karena saya benar-benar nggak suka. Saya nggak suka beliau masuk Islam. Dan pada saat itu memang saya membantahnya dengan sikap perbuatan saya. Saya benar-benar jarang banget di rumah. Saya pergi main dengan teman-teman yang ibarat yang waktu itu seumuran masih SMP. Itu benar-benar lagi bader-badernya, lagi bandel-bandelnya. Iya. Saya jujur saja lebih sering di luar rumah daripada di dalam rumah waktu itu. Waktu itu beliau memang sudah benar-benar membulatkan tekad untuk memasuki Islam. Jadi saya udah mulai menunjukkan perlawanan. Dan saya benar-benar waktu itu marah sama beliau. Saya bilang, kalau misalnya bunda masuk Islam berarti bunda nggak sayang sama kakak, bunda nggak sayang sama adik gitu. Tapi beliau tetap dengan tekad beliau untuk memasuki Islam. Dari situ saya benar-benar makin emosi, saya benar-benar makin marah, benar-benar udah jarang banget di rumah. Bahkan saya udah nggak pernah, semenjak itu udah nggak pernah ke gereja lagi, karena saya udah bingung. Umi saya ini udah nggak ada niatan ke gereja lagi. Kebingungan banget kenapa bunda benar-benar tekadnya itu kuat banget gitu untuk masuk Islam. Seusia Vero yang usia segitu kan kalau lagi marah tuh apa aja dilakuin kan? Iya. Gitu. Nah saat itu dalam keadaan marah apa yang Vero lakukan? Ya Vero benar-benar keluar nongkrong sama teman-teman, sama teman-teman perempuan. Ya karena kami punya anak geng motor gitu. Kami suka jalan ke sana, jalan ke sini, nggak peduli mau jam berapapun itu gitu. Ya terkadang juga yang Vero lakukan itu mungkin karena saking keselnya gitu. Vero ya kadang ngambil uangnya bunda gitu buat jalan jajan di luar gitu. Suka berbohong sama bunda. Kalau misalnya bunda bilang, kamu lagi di mana gitu. Ini lagi ngerjain tugas kelompok atau apa gitu. Padahal lagi main kemana gitu.
jalan-jalan terus bawaannya waktu itu. Mm-mm. Jadi bener-bener saking Vero nggak suka banget Bunda masuk Islam, jadi Vero bener-bener sesuka hati ngelakuin apapun. Iya. Gitu. Mm-mm. Mau bergaul sama siapa aja, jalan kemana aja, kayak udah nggak mikir panjang lagi gitu. Jadi karena Bunda udah melihat tanda-tanda kejelekan yang Vero tampakkan dari sifat, sikap, perbuatan, tutur kata gitu, akhirnya Bunda putuskan, ayo mending kita pindah aja ke Purwokerto. Seperti itu. Betul. Daripada lebih rusak lagi Daripada nanti rusak ya. lagi. Iya. Akhirnya tahun 2014 itu saat kita udah pindah ke Purwokerto, Bunda memang waktu itu nggak langsung masuk Islam, tapi dia masih tetap membicarakan itu ke Vero. Dia masih tetap mempertanyakan, masih sempat berbicara tentang Bunda takut mati dalam keadaan bukan Islam, seperti itu. Vero sampai bilang, kenapa selalu pertanyaan itu yang diulangi? Gitu. Vero pikir udah lupa, ternyata masih gitu. Vero memang saat itu membantah banget. Sekali lagi kalau Bunda bahas untuk masuk Islam, berarti Bunda nggak sayang sama kakak sama adik. Tapi saat itu beliau diam saja, tidak membantah, tidak marah, tidak apa. Dan masih di tahun 2014 saat sedang Lebaran kalau nggak salah waktu itu momennya, beliau pergi ke suatu tempat yang Vero sendiri tidak tahu kemana. Beliau cuma bilang, Kak sebentar ya, Bunda ada urusan gitu. Vero langsung ya udah gitu. Masa bodoh ya. Masa bodoh iya gitu. Tahu-taunya pas beliau sudah pulang, beliau menggunakan hijab. Wah. Menggunakan hijab, terus pakaian Bunda tuh yang tadinya pas pergi itu beda, terus pulang-pulang tuh pakai gamis. Luar biasa bikin ini ya. Kaget. Wow. Kaget. Iya. Pas Vero lagi di luar lagi di depan rumah, pas Bunda datang, Vero kaget. Loh, kok Bunda pakai hijab gitu? Vero ngegas waktu itu pertanyaannya langsung di depan keluarga juga, di depan mbah, saudara-saudaranya Bunda gitu. Kenapa Bunda pakai hijab gitu? Terus Bunda pegang tangannya Vero, Bunda bilang, maafin Bunda ya Kak, gitu. Tapi ini yang terbaik, gitu. Bunda memang sudah merindukan ini sejak lama, seperti itu beliau bilang. Dan Vero akhirnya dari situ terdiam langsung terdiam. Vero lari naik ke tingkat kan rumahnya, lari ke tingkat masuk ke kamar, diem, nangis Vero di kamar. Kenapa Bunda tega? Vero mikirnya waktu itu kayak gitu. Iya, makin hancur tuh rasanya ya. Kenapa Bunda tega gitu? Ya dari situ akhirnya Vero benar-benar makin tuh rasa amarahnya, bencinya itu makin tambah. Gitu. Vero makin benci banget sama Bunda, bahkan sama Islam pun kayak seakan-akan tuh menurut Vero Islam itu keras gitu. Islam itu keras gitu. Banyak aturan gitu. Kalau misalnya beribadah kita harus pakainya mukena, bahkan keluar rumah pakainya hijab, tertutup, aurat gitu kan. Vero mikir kenapa sih Bunda itu milih yang susah, kalau ada yang gampang kenapa harus yang susah gitu. Vero mikirnya kayak gitu waktu itu. Dan ya sudah dari situ selama kurang lebih 1 tahun itu Vero nggak ada suara-suaraan sama Bunda. Diam-diaman gitu ya. Diam-diaman sama sekali. Vero nggak tegur sapa sama Bunda lah, intinya seperti itu. Bahkan berangkat ke sekolah, waktu itu Vero SMA, berangkat ke sekolah, pulang sekolah, nggak pernah lagi itu Vero tegur sapa sama Bunda. Bahkan Bunda suruh ngajak makan bareng gitu. Ayo Kak kita makan bareng gitu. Tapi Vero menolak. Lebih baik Vero makan sendiri di kamar daripada harus duduk bareng sama Bunda. Yang ibarat bagi Vero, Bunda itu udah mengkhianati Vero. Seperti itu. 1 tahun itu lumayan lama ya. Iya. Untuk tidak ada komunikasi pada satu rumah kan? Iya, satu rumah. Sampai bahkan Vero sendiri dengar waktu itu Bunda agak menyindir. Beliau berkata, punya anak, tinggal serumah, tapi jiwanya jauh. Tapi Vero kayak bodo amat gitu, kayak ibarat masuk telinga kanan tembus telinga kiri udah. Gitu. Saking bencinya. Iya, bahkan sampai beliau sakit pun saat itu Vero nggak peduli. Saking udah Vero, udah orang Bunda pengen kok kayak gitu. Saking kayak gitu. Karena memang
ajaran dari keluarga sebelumnya waktu kita masih Katolik, ayah memang orangnya keras banget. Keras banget, beliau itu sampai bahkan kita lagi nonton TV, dengar azan maghrib yang di TV itu langsung matiin, langsung kayak gitu. Saking fanatiknya. Fanatik terhadap Katolik, Katolik, ya? iya. Nggak suka sama Islam. Bahkan ajaran dari keluarga itu memang kayak gitu, nggak suka kita sama Islam dari dulu. Tapi makanya itu Vero, itu yang membuat Vero nggak suka sama Bunda saat itu. Kenapa Bunda memilih ibarat jalan yang bagi Vero itu salah waktu itu? Salah karena emang silsilah keluarga kita nggak apa ya udah kalau misalnya itu nggak usah gitu, nggak usah aja, kita sama agama yang sekarang aja gitu, menjalani sampai caranya tuh sampai mati gitu. Tapi malah Bunda kayak gitu, bagi Vero Bunda tuh mengkhianati gitu, Bunda tuh pengkhianat sampai kayak gitu. Betul. Bagaimana sikap Bunda ke Vero? Sikap beliau tuh yang bikin Vero bertanya-tanya sih, kenapa gitu. Ibarat Bunda itu yang dulu orangnya jujur saja sensitif, temperamen gitu kan, apa-apa tuh pasti emosi gitu. Tapi kok sekarang nggak pernah emosi sama sekali gitu. Apalagi Vero itu sebelum masuk Islam, waktu masih memeluk agama Katolik, kita semua masih memeluk agama Katolik, Vero itu jujur saja anak yang nurut sama orang tua, nurut sekali sama Bunda, sama ayah gitu, nurut banget. Tapi semenjak Bunda masuk Islam itu, Vero udah bukan anak yang penurut lagi, udah bandel gitu kan. Nah, biasanya Bunda itu kalau lihat anak yang nakal, yang nggak nurut, pasti Bunda marah, bahkan kata-katanya pun kasar gitu. Tapi kok perlakuan Vero yang kasar seperti ini gitu, kenapa Bunda nggak marah sama sekali ya gitu? Vero malah bertanya gitu. Bahkan Vero makin jadi saat itu, makin jadi. Tapi Bunda itu tetap sabar gitu. Bahkan ada suatu momen Bunda bilang, walaupun agama kita sudah beda waktu itu, tapi kasih sayang Bunda sama kamu itu tetap tidak akan berubah, malah nambah. Seperti itu. Dan memang iya, beliau sabar sekali menghadapi Vero. Bahkan kalau misalnya Vero lagi udah diamin kayak gitu sekalipun, tapi beliau tetap mendekati, selalu ada pendekatan gitu. Kak, ayo makan gitu. Kak, ada cerita apa hari ini gitu. Tapi Vero kayak nggak ada gitu. Kayak benar-benar menjauhkan diri gitu dari Bunda. Ibaratnya kan seorang ibu itu sakitnya melahirkan lebih sakit ketika dibentak. Iya. Dan Bunda bisa menyikapi itu tetap dengan tenang. Ya karena itu merasakan hidayahnya Allah. Sempat sih waktu itu kayak bertanya, kenapa ya Bunda itu Vero bentak, Vero lawan gitu. Tapi nggak pernah kayak ada apa ya, balasnya tuh juga kayak gitu. Malah beliau tuh kayak istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu. Kayak malah sedih langsung, bahkan saat itu juga sempat nangis di depan Vero, tapi Vero nggak peduli gitu. Dan Vero mungkin sering nangis di belakang Vero. Iya, saat itu memang pernah Vero bentak gitu kan, langsung saat itu nangis gitu di depan Vero. Kamu kapan berubah? Kamu kapan gak kayak gini lagi? Dulu kamu tuh anak yang penurut gitu. Kenapa sekarang kamu kayak gini gitu? Di titik mana Vero mulai luluh? Sebelum Vero luluh itu, Vero memperhatikan Bunda kan. Beliau sholat, beliau ngaji. Vero jujur saja gak suka banget. Ngapain sih sholat gitu? Sholat itu gunanya buat apa gitu? Vero nggak tahu waktu itu. Beliau ngaji, jujur saja Vero kalau dengar beliau ngaji, baca-baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu-gitu, Vero kayak panas banget gitu rasanya kayak berisik gitu, berisik banget gitu, kayak mengganggu suasana orang yang lagi tenang gitu. Menurut Vero kayak gitu. Setiap kali beliau dengar azan, beliau langsung ambil wudhu, sholat gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Vero karena memperhatikan, Vero ngeliat, oh sholat itu kayak gitu, tata caranya gitu kan, sholat zuhur, Vero perhatikannya dari siang biasanya, zuhur, terus asar, maghrib, isya gitu kan. Nah, suatu ketika, Vero juga mendengar beliau baca Al-Fatihah,
Surat Al-Fatihah selalu beliau baca, selalu beliau ulang-ulang. Mungkin beliau saat itu sedang mendalami surat Al-Fatihah. Gitu. Vero mendengar. Vero kayak lama-lama hafal sendiri gitu sama surat Al-Fatihah. Saat Vero mendengar itu juga, tiba-tiba gitu Vero ngerasa tenang. Yang tadinya Vero kayak panas, nggak suka. Tapi karena keseringan dengar, beliau nggak bisa baca kayak pelan-pelan gitu, nggak bisa. Mesti beliau suara lantang, selalu kayak gitu. Jadi Vero mendengar terus. Jadi otomatis kedengeran gitu ya? Iya, Vero mendengar terus. Bahkan tanpa beliau ketahui, kadang-kadang Vero itu beliau lagi sholat, Vero duduk di belakangnya gitu. Lihat gitu, walaupun pas beliau udah selesai ya Vero pergi gitu. Masuk lagi ke kamar atau kemana gitu. Jadi pas beliau mendalami surat Al-Fatihah gitu kan, Vero mendengar itu tenang banget, kok sejuk ya rasanya ya gitu. Dari situ terus mendalami surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas gitu, surat-suratan pendek kan. Dari situ Vero langsung lama-lama itu terbiasa gitu mendengar lantunan-lantunan seperti itu. Saat Vero mendengar Bunda baca-baca Al-Quran, walaupun beliau masih tertatih-tatih, ya kan, masih belajar-belajar. Saat itu Vero kan kepo, Terus saat beliau lagi nggak di rumah atau lagi kemana, Vero itu buka buku gitu, ada buku tuntunan sholat gitu kan, ada surat Al-Fatihahnya gitu. Vero baca artinya, walaupun nggak, waktu itu belum hafal-hafal banget, tapi Vero, oh ternyata artinya begini gitu. Oh ternyata ini begini gitu. Sampai kan Vero udah hafal gitu kan. Kenapa sih sama Bunda dibaca terus gitu. Nah, suatu ketika pas karena Vero udah kepo gitu, pas beliau kembali, kan Vero langsung tutup nih. Vero kalau kemana, pura-pura ngapain gitu kan. Nah pas beliau sudah jamnya sholat, beliau baca Al-Fatihah lagi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu Vero nangis gitu waktu itu. Nangis dengar surat Al-Fatihah itu gitu. Soalnya karena memang dengar itu tuh Vero rasa kayak tenang banget gitu. Makanya waktu itu Vero kepoin artinya gitu. Vero kepoin artinya, Vero oh ternyata seperti ini ya gitu. Oh ternyata artinya ini gitu. Terus beliau juga sholawatan gitu. Bahkan setiap kali dengar beliau nyanyi sholawatan, beliau mungkin terharu gitu ya, sampai menangis gitu kalau sholawatan. Vero sampai bilang, sholawat itu gunanya untuk apa gitu loh. Vero bertanya-tanya, sholawat itu gunanya untuk apa gitu. Tapi Vero waktu itu masih belum berkomunikasi lancar dengan Bunda. Masih gengsi. Iya. Padahal sudah mulai tertarik nih. Iya, walaupun belum 100%. Belum 100%. Masih sedikit gitu tertarik. Tapi lama-kelamaan juga akhirnya kayak semakin hari itu semakin luluh gitu. Semakin hari semakin Vero tuh kayak karena udah bertanya-tanya kan, ini mau gimana jadinya aku ini gitu kan, mau tetap di agama Katolik atau gimana ke depannya gitu. Sedangkan jujur saja Vero ngelihat Al-Quran, lihat bahasa Arab itu takut. Takutnya karena di mata Vero tuh rinyek banget gitu, pusing ngelihatnya, takut kalau disuruh sholat Vero juga takut, kayak ada rasa takut salah apa gimana gitu. Ada rasa ketakutan tersendiri sama agama Islam. Dan juga Vero mikirnya, apa saya bisa ibarat nanti kalau masuk Islam beneran gitu, menjalankan sholat lah, pakai hijab, nutup aurat, sedangkan Vero kan nggak terbiasa kayak gitu. Sampai pada akhirnya karena Bunda selalu mendekati terus, akhirnya Vero lama-lama mulai terbuka pelan-pelan, walaupun nggak langsung gitu. Tapi Vero mulai setiap kali diajak makan, sesekali Vero ikut makan bareng gitu. Terus juga kalau beliau ngajak ngobrol, Vero juga udah mulai agak mau jawab-jawab gitu. Nah, sampai pada akhirnya itu pas 2016, pas Vero masih kelas 2 SMA, Vero itu mulai tertarik, kayak tiba-tiba ada rasa tertarik gitu. Pengen mencoba gitu. Vero bilang ke Bunda. Waktu itu benar-benar kayak pertama kalinya Vero yang bertanya duluan ke beliau. Bunda, mau belajar pakai hijab boleh nggak? Gitu. Oh gitu. Terus kakak mau dong diajarin kayak sholat gitu apa gimana. Terus jujur saja beliau kaget sih waktu itu. Kaget. Kamu serius kak? Gitu. Kamu serius mau belajar gitu, mau mendalami? Terus aku bilang,
iya, kakak mau coba dulu gitu. Akhirnya Bunda membawa Vero ke guru ngaji di daerah kompleks tempat tinggal kami. Beliau mengajarkan tentang Islam itu seperti apa gitu, tentang cara kita menutup aurat untuk wanita gitu kan, berhijab itu wajib, terus sholat itu wajib, tata cara sholat seperti apa gitu. Bahkan beliau juga mengajarkan nanti kalau mau masuk Islam nanti baca kalimat syahadat gini gitu. Bahkan udah belajar, beliau tuntun gitu. Udah belajar, tapi dari situ Vero udah belum ada niat 100% untuk memeluk Islam. Cuman baru ingin belajar aja gitu. Tapi Vero di situ udah mulai menggunakan hijab gitu, belajar menutup aurat walaupun masih buka tutup gitu. Kadang pakai, kadang enggak gitu. Dari situ seiring berjalannya waktu sampai tahun 2019 itu Vero benar-benar kayak udah ngapain lama-lama lagi gitu. Vero pengen yang benar-benar mantep gitu. Vero bilanglah ke Bunda, Bun, kakak pengen masuk Islam gitu. Tolong tuntun kakak untuk bisa menjadi seorang muslim yang benar-benar sejati gitu. Masya Allah. Akhirnya Bunda karena saking senengnya, saking semangatnya, Bunda bawa Vero ke masjid yang di sini Masjid Mafaza. Mafaza namanya. Akhirnya dibawa ke situ, itu 2019, Vero disyahadatkan. Dan saat itu juga Vero udah masuk Islam. Vero benar-benar kayak nggak nyangka waktu itu. Waktu sudah membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Vero setelah itu terus langsung bapak kiainya langsung bilang, selamat, Anda sudah masuk Islam, seperti itu kan. Vero kayak nggak nyangka gitu. Selamat, Anda sudah menjadi seorang Muslim gitu kan. Vero nggak nyangka, kayak tiba-tiba tuh bergelinangan air mata sendiri gitu, kayak terharu gitu kan. Beban-beban di badan tuh kayak lepas semua gitu. Pikiran-pikiran yang kotor, mungkin apa yang jelek-jelek gitu kayak plong gitu. Vero nggak nyangka banget. Aku nggak nyangka aku sekarang udah memeluk agama Islam, agama yang benar-benar dulu itu aku benci banget, aku nggak suka banget gitu. Dan di situ kan orang-orang yang menyaksikan banyak mengapresiasi semua gitu kan. Mereka berikan selamat ya setiap kali mereka berjabat tangan, meluk Vero nggak kuat nahan air mata, nangis Vero. Insya Allah. Gitu. Terus Vero lihat Bunda kan, tuh Vero langsung kayak apa ya? Langsung Vero nangis, peluk Bunda kan, minta maaf. Langsung minta maaf sama Bunda, kayak udah selama ini tuh Vero nyesel banget gitu, udah memperlakukannya ya. Bagi Vero tuh Vero udah jahat banget, udah berdosa banget gitu. Vero minta maaf sama Bunda ya kan, Bun maafin Vero ya gitu, maafin kakak ya, selama ini kakak udah jahat banget sama Bunda gitu. Dan Bunda yang memaafkan gitu. Bunda bilang dari sebelum kamu minta maaf juga Bunda udah maafin gitu. Tapi Vero terharu banget di situ. Nah, setelah menjadi seorang Muslim kurang lebih 3 tahun, apa arti hijrah buat Mbak Vero? Arti hijrah buat Vero itu kita kembali ke jalan yang benar gitu. Menurut Vero malah semenjak Vero udah masuk Islam, jadi Vero kayak merasa udah benar-benar kembali ke jalan yang benar gitu. Soalnya semenjak Vero masuk Islam, Vero benar-benar merasa ketenangan yang mungkin saat itu Bunda juga merasakan gitu. Oh ternyata seperti ini ya, tenang banget gitu. Ternyata ini yang Bunda rasakan. Iya, gitu. ternyata ini yang Bunda rasakan gitu. Dan menurut Vero juga ternyata agama Islam itu nggak sekeras yang Vero bayangkan sebelumnya. Ternyata kalau kita ada niat untuk menjalani itu, semua itu dimudahkan. Bahkan semua itu emang kewajiban, jadi kayak kesannya tuh udah habitual banget, udah kebiasaan. Betul. Jadinya. Dari situ Vero juga merasakan, oh ternyata ini tenang yang sesungguhnya gitu. Yang tadinya emosian. Vero juga nggak nyangka itu, waktu itu bisa bandel banget. Terus kembali jadi baik gitu ke Bunda, sama seperti sebelumnya yang ibarat Vero nurut sama Bunda segala macam, terus tiba-tiba bandel. Dan Vero nggak nyangka, Vero mikirnya kayaknya aku nggak mungkin lagi gitu bisa balik seperti itu. Ternyata masih diberi kesempatan untuk
minta maaf sama bunda. Apa arti hidayah buat Vero? Hidayah itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kita jemput sebenarnya. Harus kita jemput. Memang Allah memberikan hidayah, tapi hidayah itu juga harus kita jemput. Dan Vero merasakan itu. Selama ibarat dari Vero nggak berbicara sama bunda, ya kan? Tapi Vero ada gimana ya? Pengen gitu, kepo waktu itu, kepo dengan bunda. Akhirnya dari situ makin lama Vero luluh kan? Vero jadi tiba-tiba pengen belajar segala macam. Menurut Vero mungkin ini yang dinamakan hidayah gitu. Mungkin ini yang dinamakan hidayah. Menurut Vero, hidayah itu adalah sesuatu yang benar-benar udah paling baik banget di dalam Hadiah ya. Hadiah terindah dari Allah ya. Allah untuk kita. Oke, benar kata Vero, hidayah itu kita juga menjemput, harus ada ikhtiar, harus ada proses untuk mendapatkan itu. Yang tadinya Vero berpikir Islam itu keras ya kan? Vero berpikir Islam itu sulit segala macam, ternyata saat Vero menjalani itu mudah karena mungkin itu kewajiban. Jadi Vero benar-benar berusaha sekeras tenaga. Aku harus mengikuti syariatnya gitu kan. Sebagai seorang wanita, aku harus menutup aurat, aku harus menggunakan hijab, segala macam gitu kan. Saat dijalankan ternyata nggak sesusah yang Vero bayangkan dulu gitu. Malah ternyata udah kayak habitual banget, udah kayak kebiasaan banget gitu. Oh ternyata nyaman ya gitu, nyaman ya, ibarat aurat kita ditutup gak dilihat lagi sembarangan orang, terus kayak Vero merasa disegani gitu. Begitupun Vero memperhatikan bunda juga seperti itu, bunda disegani juga sama banyak orang. Yang tadinya mungkin pandangan orang ke bunda, ke kita itu kayak melecehkan atau gimana, tapi sekarang semenjak kita udah berhijab, menutup aurat, mereka melihat kita tuh kayak lebih terhormat, segan gitu. Dan untuk teman-teman juga, teman-teman Vero yang dulunya memang dari lahir udah Islam gitu, saat mereka tahu Vero udah masuk Islam, mereka senang banget gitu. Soalnya pernah ada suatu momen waktu SD kelas 5, waktu kita lagi mau ganti baju buat olahraga, ada satu teman yang buka hijabnya dan langsung memasangkan ke Vero gitu. Iseng ya? Iseng, memasangkan ke Vero. Dia bilang, kamu cantik banget pakai hijab gitu, kamu terlihat lebih anggun, lebih kalem gitu. Kenapa kamu nggak masuk Islam aja gitu? Terus Vero lepas, tapi dipasangin lagi, iseng-isengan mereka. Jangan dilepas, kamu cocok pakai hijab kayak gitu. Kamu cantik pakai hijab. Vero kan langsung tapi Vero karena waktu itu takut kan, takut sama ayah, takut sama keluarga. Jadi Vero bilang, enggak lah gitu. Aku udah Katolik kok gitu. Ini agamaku ya, agamamu ya agamamu aja. Vero kayak gitu. Vero langsung ingat ayah kan, aduh takut nih kalau ini kan. Ketahuan. Sosok ayah tuh gimana sih? Ayah kalau marah jujur saja serem banget. Keras sih, orangnya keras gitu. Didikannya keras banget. Jadi Vero ya takut aja gitu kalau misalnya sampai ketahuan sama ayah. Walaupun itu bukan keinginan Vero untuk make, walaupun itu diisengin gitu. Tapi karena memang orangnya saking fanatiknya gitu kan. Jadi Vero takut aja gitu. Takutnya dimarahin segala macam. Orang bunda aja, Vero pas udah masuk Islam ini bunda baru cerita ternyata selama di Ambon sana, dia kalau dengar azan dia sedih segala macam. Terus ayah tuh tanya ke bunda, kenapa kamu sedih gini-gini? Buat apa sedih gitu? Yang udah berlalu udah biarin berlalu aja. Orangnya galak gitu, keras orangnya. Tapi malah semenjak kita sudah seperti ini, dengar kabar beliau nyusul. Nyusul maksudnya? Masuk Islam. Ke depan apa? Atau harapan Vero apa? Harapan Vero menjadi anak yang baik untuk orang tua, menjadi wanita yang soleha, menjadi orang yang sukses, bukan dunia saja, dunia akhirat. Vero benar-benar ingin, harapan Vero tuh semoga Vero sukses dan Vero bisa memberikan impian Umi dari dulu gitu. Beliau tuh dari dulu pengen banget sekiranya bisa umroh gitu kan. Vero sampai waktu itu beliau nabung untuk umroh. Tapi uangnya kepake karena beliau waktu itu sempat sakit. Beliau sempat sakit, uangnya terpakai. Beliau sedih. Bilang ke Vero, ya bunda nggak bisa deh umroh gitu. Tapi Vero di situ langsung menguatkan dia. Vero bilang, Umi jangan sedih ya, masih ada kakak di sini.
insya Allah nanti kalau kakak sukses, kakak yang buat Umi umroh, bila perlu naik haji, Insya Allah. begitu. Seandainya ada Umi di sini, apa yang pengen banget Vero katakan? Vero mau bilang sama Umi, maafin Vero ya gitu. Maafin Vero udah jahat waktu itu ya kan sama Umi. Vero benar-benar nyesel banget. Penyesalan itu bener-bener datangnya tuh besar banget gitu. Vero cuman pengen minta maaf aja untuk semua kesalahan Vero yang lalu gitu. Belum bisa jadi apa-apa gitu buat Vero ngerasa Vero itu bukan anak yang baik gitu buat Umi. Jadi terkadang Vero tuh kayak pengen minta maaf tapi gengsi kan. Kalaupun Vero sekarang lagi berhadapan sama Umi detik ini, Vero ingin minta maaf, benar-benar minta maaf sama Umi. Vero nyesal udah pernah membangkang ke Umi. Vero cuma pengen bilang sama Umi yang kuat ya, sehat terus, jangan sakit lagi. Vero pengen Umi sehat terus. Vero pengen mewujudkan mimpi-mimpinya Umi. Sekiranya walaupun itu belum cukup, tapi Vero ingin banget bisa berbakti sama Umi. Vero cuma mau Umi selalu kuat, sehat, bertahan, lihat Vero sukses. Sampai Vero benar-benar jadi sesuatu yang Umi inginkan dari dulu. Anak yang Umi inginkan dari dulu, wanita yang saleha. Walaupun sekarang Vero masih berusaha dan belum ada apa-apanya. Vero juga mau bilang Vero sayang sama Umi. Pasti. Vero sayang banget sama Umi. I love you, Umi. Mungkin dulu Umi pernah bahkan sering nangis ya. Sering nangis karena perilaku Vero yang keras, yang kasar, yang suka ngebentak. Tapi saya yakin sepenuhnya bahwa saat ini Umi bangga banget punya Vero. Amin. Untuk teman-teman semua, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat itu kewajiban. Dan untuk kita yang masih muda-muda, jangan membuang-buang waktu, menghabiskan waktu di luar untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Selagi kita masih punya orang tua, terutama ibu, kita harus berbakti, kita harus selalu ada untuk mereka. Jangan sampai kita buat mereka sedih, kita buat mereka merasa kita nggak nganggap mereka. Jadi pesan dari saya untuk teman-teman semua, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan tinggalkan sholat. Dan terus di jalan yang benar. Dan terus di jalan yang benar. Nah, seperti itulah kisahnya. Bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya? Karena kita mempelajari
Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini dan berbeda-beda ya karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non-muslim ke muslim dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non-muslim juga kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya. Tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan untuk subscribe dan juga like dan juga komentar ya agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu karena di kolom komentar ini ya di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya mungkin saya akan melike-nya ya. Akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Dan jika kalian ingin tahu media sosial saya jangan lupa untuk follow ya Instagram Adama Entertainment, di Facebook juga ada dengan nama yang sama Adama Entertainment, kalian cari saja ketik dan sebagainya pasti ada lah gitu, ada saya. Cuman untuk media sosial lainnya itu saya kurang aktif dikarenakan saya sekarang masih aktif di YouTube dan juga paling di Instagram juga paling agak terlalu aktif gitu. Tapi kalau di Facebook itu jarang sekali saya aktif, tapi ya jika kalian ingin tahu silahkan kalian follow juga. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.